wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati para Ustaz Dr. Haji Muhammad Bakri, segenap jamaah salat Jumat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya mendapatkan suratnya. Saya diminta untuk sebagai narasumber dalam dialog Ramadan yang pertama ini, dan saya tidak sempat menyiapkan materinya. Saya SMS Pak Ustadz, saya dialog lepas saja ya, maaf. Judulnya adalah puasa dalam kaitan dengan kebangkitan umat. Saya kira tentu sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wajib atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inti daripada kita berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa. Ya. Banyak kemuliaan dalam bulan suci Ramadan ini diberikan Allah kepada kita. Allah memfasilitasi umatnya, hambanya pada bulan suci Ramadan. Kita ketahui bahwa Allah menurunkan rahmat dan ampunannya dan pembebasan dari azab neraka. Kemudian apa kaitan antara berpuasa dengan kebangkitan umat? Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk puasa ini, tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Umat Islam ketika itu dia berpidato ini bahwa kalau kita ingin menguasai negara-negara yang penduduk mayoritas Islam, maka kita harus membuat penduduknya atau bangsanya jauh dari Al-Quran. Karena ketika mereka memegang teguh kepada Al-Quran, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kita ketahui bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita ketahui juga bahwa bulan suci Ramadan adalah sarana untuk kita melatih diri. Kita berpuasa dari sejak terbitnya, menahan rasa lapar dan haus, menahan dari hal-hal yang mengharamkan atau yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu sebagai latihan kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang halal. Sarana kita melatih diri untuk menjauhkan, bayangkan yang dari halal pun kita jauhkan pada waktu berpuasa itu. Dari yang makan, minum, berhubungan suami istri itu kan halal bagi kita, apalagi yang haram. Sarana untuk kita melatih diri sehingga di luar bulan suci Ramadan kita akan insya Allah akan terbiasa ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan kebangkitan umat? Kita saat ini ya, pernah saya mendengar ceramah dari Bapak mantan Menteri Pendidikan Bandung mengatakan, ya, ada apa Indonesia ditakdirkan sebagai penduduk yang keempat terbesar di dunia? Ada apa Allah mentakdirkan Indonesia? Kita katakan bahwa yang pertama adalah negara Cina, 2 miliar penduduknya. Yang kedua adalah India, 1,2 miliar. Yang ketiga adalah Amerika Serikat, di atas 300 juta penduduknya. Yang keempat adalah Indonesia. Ya. Ada apa Allah mentakdirkan Indonesia sebagai negara yang besar dari segi jumlah penduduk? Itu dulu pertama. Yang kedua, kita pun juga dikenal sebagai negeri
yang kaya raya, Laut Jinawi, kekayaan air laut, darat, hasil di perut bumi ada tambang. Kemudian ada Allah mentakdirkan bangsa kita sebagai umat Islam yang terbesar di dunia. Kita sebagai umat Islam yang terbesar di dunia. Tetapi kita pun masih di bawah deretan 100 negara-negara di atas 197 negara di dunia ini. Tetapi kita saat ini diprediksi, ya, kita saat ini diprediksi insya Allah tahun 2030 kita akan menjadi negara G7 yang tersejahtera, 7 negara yang tersejahtera. Tahun 2030, mungkin kita sudah tidak ada lagi. Tetapi ini merupakan suatu mimpi yang insya Allah menjadi kenyataan. Syaratnya menjadi bangsa yang bertakwa. Menjadi bangsa yang benar-benar bertakwa. Kalau kita mau kembali kepada individu manusia, Allah menjanjikan kita berpuasa untuk mencapai derajat takwa. Allah juga menjanjikan innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan meraih kemenangan. Kalau kita meraih kemenangan, kita berlomba saja dapat hadiah. Lomba apa saja sekarang dapat hadiah. Apa hadiah untuk kita menjadi meraih kemenangan? Kita akan mendapatkan janji Allah, jannah surganya Allah. Ya. Kalau kita mau menjadi pemimpin dunia, kalau kita mau juga menjadi sekarang kan bangsa-bangsa ini berlomba-lomba untuk tampil sebagai pemimpin dunia, pemimpin kuat. Dulu Eropa ingin mengalahkan dan menjadi pemimpin dunia. Eropa, Amerika, negara adidaya ketika itu. Itu di Perang Dunia Kedua, Jepang dihancurkan, dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Jepang hancur luluh lantak. Tapi dalam 2 dekade setelah kehancuran Jepang bisa bangkit. Sejajar dengan negara adidaya ketika itu. Jepang bangkit karena apa? Karena ada semangat Bushido oleh kaum samurai ketika itu. Apa itu semangat Bushido? Yaitu manusia yang berkarakter, manusia yang memiliki kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab yang besar. Mereka rahmatan lil alamin, mereka saling mengasihi sesama. Jepang bisa bangkit karena karakter Bushido. Sesungguhnya dia menjadi bangsa yang bertakwa ketika itu. Walaupun dia tidak berbahasa, dia tidak tahu bahasa. Agamanya agama menyembah matahari. Kemudian tampil lagi saat ini Korea. Saya selalu katakan untuk memotivasi kita semua bahwa 2030 itu kita akan terjadi kemenangan. Khususnya dari timur dunia. Timur itu di mana? Di Indonesia. 2030 kita diprediksi. Tapi syaratnya apa? Kalau dalam konteks bangsa, konteks negara, kita menjadi bangsa yang pertama. Kalau dalam konteks individual, Allah menjanjikan innalil muttaqina mafazah. Dan kita berpuasa juga mencapai derajat yang takwa. Kita akan melihat kebangkitan. Orang mengatakan kebangkitan jilid kedua. Ketika itu, tapi syaratnya itu tadi. Sekarang Korea, saya cerita lagi. Korea ini tampil untuk mengalahkan bangsa Jepang. Apa syaratnya dia? Dia punya semangat untuk mengalahkan Jepang. Dalam setiap bangsa Korea ditanamkan semangat yang menggelora untuk mengalahkan bangsa Jepang. Beat Japan, kalahkan Jepang. Kemudian mereka punya program Semor Undong. Semor Undong itu adalah mereka membangun bangsa melalui membangun desa di atas nilai-nilai moral. Jadi membangun desa baru di atas fondasi moral bangsa Korea. Pertanyaannya, kita Indonesia sebagai bangsa yang terbesar umat Islamnya,
kita bisa bantu mengalahkan Korea. Kita kan sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang keempat bangsa di dunia. Kita ditakdirkan sebagai umat Islam terbesar di dunia. Apa yang kita miliki? Kita memiliki Al-Quran. Kalau Jepang memiliki Bushido, semangat Bushido, kita memiliki Al-Quran. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus kembali kepada Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, apa kita umat Islam seluruhnya yang memegang teguh kepada pedoman kita Al-Quran, kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita, jadikan Al-Quran sebagai way of life kita. Apakah kita menjadikan sumber ilmu kita pada Al-Quran? Di toko-toko buku banyak disiapkan Al-Quran di akhirat, tetapi yang disodorkan kepada kita adalah ilmu-ilmu tentang logika, tentang falsafah, sehingga kita jauh lebih memahami ilmu logika, falsafah ketimbang memahami Al-Quran, sehingga lahirlah manusia yang tamak, yang serakah, yang jauh dari tuntunannya, sehingga terjadilah fenomena yang ada pada bangsa kita saat ini. Terjadilah fenomena yang kita hadapi saat ini. Indonesia darurat narkoba. Kemarin kita sudah mencanangkan oleh kami ya, dari Forum Kajian Cinta Al-Quran dan juga dari ISQ ya, mencanangkan agar supaya bangsa kita ini bangkit menjadi bangsa yang bertakwa. Syaratnya apa? Hilangkan 5 penyakit masyarakat. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita latihan untuk menghilangkan 5 penyakit ini. Apakah itu? Kalau di pusat dicanangkan istilahnya mau minum, ya, mau ngombe, mau madan, mau prostitusi, ya. Tapi saya ganti bahasanya untuk di Sulawesi Selatan ini 5 pemali. Yang pertama, pemali narkoba, jauhi narkoba. Yang kedua, pemali botol, jauhi judi. Yang ketiga, pemali kedosaan, jauhi prostitusi. Yang keempat, pemali menolak, jauhi korupsi. Yang kelima, memandiri mabok, jauhi miras. Nah, ini coba kita lihat di bulan puasa ini. Jangan cuma di bulan puasa ditutup itu tempat-tempat lokalisasi prostitusi. Jangan di bulan puasa saja itu ditutup itu restoran-restoran yang menjajakan miras. Sekarang ini yang kita juga marah sekarang ini membanding menolak. Kita masih, negara kita masih berada di negara paling atas yang dibahas tentang manusia. Ya, kembangkan ini mungkin pengantar sudah hampir jam 2, pengantar untuk kita dialog. Mudah-mudahan bisa dipahami dan apa yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan kita untuk kita insya Allah sama-sama tekad untuk menyongsong 2030 yang sudah diprediksi untuk kebangkitan kita insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.